Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Kalau kita melihat teman-teman, di Partai Nasdem itu ada 3 calon presiden yang kemarin direkomendasikan di Rakernas, teman-teman. Ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Andika Perkasa, kemudian ada Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau kita melihat 3 sosok ini, 3 tokoh ini teman-teman, yang paling berpeluang yaitu 2, yaitu Pak Ganjar ataupun Pak Anies Baswedan. Namun demikian, kalau kita melihat Pak Ganjar, ini Pak Ganjar kan kader PDIP, dan sementara ini tetap solid di PDIP. Dan kalau kita melihat di PDIP sendiri, yang berhak mencalonkan presiden itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan Bu Mega yang menentukan siapa calon presiden yang akan diusung dari PDIP, apakah Ganjar atau Puan. Sementara Ganjar Pranowo itu masuk dalam rekomendasi dari Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem ada rekomendasi untuk Ganjar, ada Andika, dan ada Anies Baswedan. Nah, kalaupun nanti pada akhirnya teman-teman Pak Ganjar ini tidak mau keluar dari PDIP, maka otomatis yang berhak diajukan menjadi calon presiden adalah Pak Anies Baswedan atau Pak Andika Perkasa. Sementara yang sudah menyatakan kesiapannya itu adalah Pak Anies Baswedan. Ketika di Singapura kemarin, Pak Anies sudah menyampaikan siap untuk maju di 2024 jika ada partai yang mengusungnya. Jadi memang tiket calon presiden itu yang mempunyai adalah partai politik, kendaraannya partai politik. Sementara Pak Anies Baswedan bukan berangkat dari partai politik ketika maju di 2024, tetapi berangkat dari profesional, karena Pak Anies bukan kader partai politik. Dan pada waktu Pilgub DKI Jakarta itu yang mendukung adalah PKS dan Partai Gerindra. Dan pada akhirnya Pak Anies Baswedan ini menang dalam pemilihan Pilkada DKI Jakarta. Namun demikian, kalau kita melihat sekarang, Pak Anies juga begitu teman-teman. Pak Anies itu akan maju jika diusung partai politik. Sementara partai politik hari ini masih berdiskusi, saling berkomunikasi, saling penjajakan, bertemu tokoh sana, bertemu tokoh sini, dan yang pada akhirnya nanti juga harus menentukan calon presiden pilihannya. Demikian juga kalau kita melihat di internal Nasdem yang kemarin merekomendasikan 3 nama itu, kelihatannya akan mengusung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Dan ini realistis jikalau Ganjar Pranowo tetap di PDIP, tidak keluar dari PDIP. Nah sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Nasdem mengatakan kalau Ganjar tak berani keluar PDIP, Anies mutlak calon presiden 2024. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kan terbesar untuk diusung Nasdem sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Anies dinilai sosok paling potensial dibanding 2 bakal calon presiden usulan dari Partai Nasdem lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima Andika Perkasa. Ada 3 nama bakal calon presiden yang potensial untuk menjadi presiden, itu kan 2, yaitu Ganjar dan Pak Anies. Kalau Ganjar itu kan hambatannya secara psikologis, berani nggak dia keluar dari PDIP? Kata Zulfan Lindan dalam diskusi Adu Perspektif yang tayang di YouTube detik.com Senin 26 September 2022. Kalau dari sudut pandang itu, Ganjar ini masih berhitung-hitung. Kalau Ganjar nggak berani, ya mutlak lah harus Anies Baswedan. Lanjutnya, Zulfan juga menyatakan sinyal Anies bakal dipilih sebagai capres Nasdem belakangan ini juga semakin menguat. Pasalnya, ia telah mengumumkan kesediaannya untuk maju sebagai capres jika ada partai politik yang mengusungnya. Tak hanya itu, Zulfan mengungkapkan hingga kini komunikasi Nasdem dengan Anies berjalan lancar. Ia mengatakan hubungan antara keduanya itu terus berlanjut lewat dialog yang intensif.
Dia tidak menyebut sama Nasdem, tetapi kan dia mengatakan siap jika diusung oleh partai siapapun. Dia siap maju, tutur Anies Baswedan. Anies memang telah siap untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang jika ada partai politik yang meminangnya. Dengan tidak menjadi anggota partai politik parpol manapun, kata Anies, hal itu memberikan dia kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Anies mengatakan sejumlah survei telah memberinya kredibilitas dengan menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang akan bertarung dalam kontestasi nasional pada 2024. Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya, kata Anies seperti yang diberitakan Reuters di Singapura Jumat 16 September 2022. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan penentuan calon presiden yang diusung partainya bakal diumumkan pada November 2022. Kan ada 3 nama nanti akan diumumin sama babe gue Surya Paloh pada November, kata Sahroni. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hitung-hitungan mengenai calon presiden yang akan diusung dari Partai Nasdem. Kemarin memang ada rekomendasi dari Partai Nasdem 3 nama, ada Pak Andika, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Menurut Zulfan Lindan, jika Pak Ganjar itu tidak mau keluar dari PDIP, maka otomatis yang bakal menjadi calon presiden dari Partai Nasdem adalah Pak Anies Baswedan. Lagi pula Pak Anies sudah menyatakan siap maju menjadi calon presiden jika ada yang mengusungnya. Itu artinya Pak Anies sudah siap teman-teman menerima pinangan. Pak Anies sudah siap diusung partai politik untuk maju di 2024 yang akan datang. Lagi pula teman-teman, kalau kita melihat Pak Anies ini di Partai Nasdem bukan orang lain. Karena Pak Anies itu juga pernah ikut mendirikan Nasdem sebagai ormas pada waktu itu bersama Pak Surya Paloh. Sebelum Nasdem menjadi partai politik, itu ada Pak Anies Baswedan ikut mendirikan Nasional Demokrat sebagai ormas. Nah sekarang Nasdem menjadi partai politik, itu artinya tetap ada kaitannya karena dulu ikut mendirikan Nasdem yang akhirnya berubah menjadi partai politik. Jadi Pak Anies bukan orang lain di Partai Nasdem, maka Pak Anies juga layak teman-teman untuk diusung dari Partai Nasdem. Dan ini ada keuntungan sendiri kalau Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan. Partai-partai yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024 itu akan mendapatkan efek elektoral, yaitu berupa dukungan suara pada pemilu 2024. Jadi masyarakat yang mengidolakan Pak Anies, yang mendukung Pak Anies akan memilih partai-partai yang mendukung Pak Anies Baswedan. Dan ini sama halnya teman-teman ketika 2019 kemarin ada persaingan ketat antara Pak Prabowo melawan Pak Jokowi. Partai-partai yang mendukung Pak Prabowo Subianto itu mendapatkan efek elektoral. Jadi yang mendukung Pak Prabowo itu mendapatkan efek elektoral. Jadi orang-orang akan memilih partai-partai yang mengusung Pak Prabowo. Demikian juga yang mengusung Pak Jokowi. Yang mengusung Pak Jokowi itu juga mendapatkan efek elektoral. Itu artinya partai yang mendukung calon presiden yang maju di 2024 ini akan mendapatkan suara banyak. Sebagaimana di 2019 ini Partai Gerindra mendapatkan presidensial threshold suara sebesar 12%. PDIP mendapatkan 19,sekian%, hampir 20%. Jadi saya melihat teman-teman ada efek yang luar biasa ketika partai tersebut mendukung salah satu calon presiden. Apalagi di 2024 nanti itu ada persaingan yang juga cukup ketat. Kalau misalkan nanti terjadi head to head antara Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo. Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk kita simak teman-teman kalau memang benar terjadi head to head. Apakah nanti akan ada polarisasi? Nah saya pikir tidak perlu orang mempermasalahkan polarisasi karena demokrasi itu memang seperti itu. Jadi kalau tidak mendukung si A ya tentu akan mendukung si B, itu sesuatu yang sangat wajar. Hanya pasca Pilpres ini yang perlu dirajut kembali. Ada komunikasi yang intensif antara yang menang dan yang kalah, saling menguatkan.
dan semua bisa duduk bersama. Itu akan ada rekonsiliasi lah antara yang menang dan yang kalah. Jadi kalau polarisasi itu pasti terjadi karena memang kita harus memilih salah satu calon presiden. Jadi mustahil kita menghindari polarisasi. Polarisasi tetap ada, tetapi yang terpenting pasca Pilpres bagaimana kita menyikapinya. Artinya setelah Pilpres mari kita rajut kembali, kita jalin persatuan untuk membangun bangsa ke depan. Dan kalau kita ingin bertanding lagi ya 5 tahun lagi kita bertanding Pilpres yang berikutnya. Jadi kita semakin lama semakin dewasa menyikapi terkait Pilpres. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan tokoh yang diusung itu adalah hal yang biasa. Itu yang mesti disikapi. Jangan mempertajam keterbelahan, jangan mempertajam perbedaan, tetapi cobalah mengambil persamaannya. Sama-sama kita warga Indonesia, sama-sama seorang muslim misalnya yang menjadi calon presiden, itu yang kita kedepankan. Jangan mengedepankan perbedaan, biar tidak terjadi perpecahan, teman-teman. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait pandangan dari Zulfan Lindan yang mengatakan kalau Ganjar tidak berani keluar dari PDIP maka mutlak Nasdem akan mengusung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Lalu bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.